Oke, jumpa lagi di pertemuan kita di FR Swalu TBK SBMPTN 2021 untuk part yang kedua. Kali ini di video ini saya akan tampilkan pembahasan soal-soal TPS dan kemampuan saintek dan penalaran umum. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik kami semua. Ingat, ini adalah bukan sama persis ya, tapi mirip. Nah, jadi ini jadikan gambaran buat ujian dari kami semua. Nah, jadi ini dikembangkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang sudah ujian. Jadi jangan terlalu memikirkan bahwasannya ini adalah persis seperti soalnya, tapi mirip. Nah, angkanya yang diganti, kemudian optionnya juga berubah. Nah, jadi mudah-mudahan adik-adik kami semua bisa memahami dan mengerti. Oke? Nah, tonton terus videonya, jangan lupa share, subscribe. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali di pembahasan soal-soal FR TPS UTBK 2021. Nah, kita lihat dulu. Nah, nanti soal-soalnya bisa di-download di link yang ada di deskripsi ya. Silakan ada di download dan jangan lupa nanti di-share video ini untuk pembahasannya kepada yang lain supaya lebih bermanfaat. Nah, ini soalnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi mungkin sedikit-sedikit dimanipulasi. Nah, kalau sama berarti bagus. Nah, kalau misalnya berbeda sedikit, kurang lebih mohon maaf ya. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 akar 2. Jika titik P di tengah AB dan titik Q di tengah BC. Nah, jadi di sini kita pertama gambarkan dulu yang namanya kubus ya. Jadi kita gambar dulu kubus nih. Saya buat ini. Oke. Nah, ini kubus. Nah, kita lihat di sini. Oke, ini. Nah, jadi ini A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah, oke. Nah, katanya panjang rusuknya ini adalah 4 akar 2. Berarti semuanya ya, rusuknya. Titik P di tengah AB. Jadi di sini P-nya gitu. Kemudian Q di tengah BC. Nah, ini Q. Nah, yang ditanya adalah jarak dari sini kan P-nya katanya 6 akar 2. Sedangkan jarak H ke PQ. Nah, jarak H ke PQ berarti dari sini kan. Dari sini berarti ini namanya PQ ya. Nah, ini PQ berarti jaraknya adalah ini gitu. Jadi kita hubungkan dulu. Nah, yang ditanya itu berarti yang ini jaraknya ke sini tegak lurus. Ingat jarak harus tegak lurus. Nah, kita misalkan di sini M. Nah, jadi di sini ini pertama kita hubungkan dulu segitiganya. Nah, ini segitiga atau titik PQH. Ya, jadi kita gambarkan di sini. Nah, ini dia. Oke, di sini H, di sini P, di sini Q gitu. Nah, jadi inilah dia tadi jaraknya. Oke ya. Nah, ini kita misalkan tadi M. Nah, seperti ini posisinya. Nah, ini ketepatan adalah segitiga sama kaki gitu. Segitiga sama kaki di mana panjangnya ini sama tadi ya. Nah, ini panjang PH harus kita tentukan dulu. Kemudian panjang PQ kita tentukan dulu. Nah, coba diperhatikan. Jadi panjang PQ berapa? Nah, itu kita peroleh dari segitiga. Nah, PQ bisa diperoleh dengan cara lihat segitiga ini yang kecil. Segitiga PBQ. Di mana ini panjangnya setengah tadi kan, berarti 2 akar 2, ini juga 2 akar 2. Nah, jadi PQ-nya jelas ini kalau 2 akar 2, 2 akar 2 berarti Pitagoras kan?
Nah, jadi kalau Pitagoras, kita buatkan, nah jadi akar dari 2 akar 2 kuadrat 8 tambah 8. Akar 16 atau 4. Nah, ini juga panjangnya 4 ya jadinya. Kita peroleh 4. Nah, jadi karena ini nanti ditarik garis tinggi, maka ini panjangnya 2, ini juga 2. Oke, kita cari panjang PH dulu. Nah, panjang PH bagaimana? Nah, kalau kita cari panjang PH, maka bisa kita cari dari sini juga boleh. Dari sini langsung juga bisa, ini ke sini. Ini kita tarik ya. Nah, ini. Siku-siku di sini, gitu. Jadi untuk mencari PH, maka adik-adik boleh lihat segitiga. Ini tadi H, ini A, ini P ya. Nah, jadi ini panjangnya, ini kan diagonal sisi ya. Rumusnya berarti 4 akar 2 kali akar 2. Diagonal sisi itu kan S akar 2. Jadi kalau diagonal sisi berarti 4 akar 2 kali akar 2 berarti 8. Nah, ini 8 nih. Ini jadinya 2 akar 2. Jadi ini bisa kita cari gitu. Oke. Jadi panjang PH itu adalah akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 2 akar 2 kuadrat gitu kan. Berarti 64 tambah 8 jadinya akar 72 atau 6 akar 2. Nah, ini panjangnya 6 akar 2. Nah, oke. Jadi panjangnya ini 6 akar 2. Nah, ini juga 6 akar 2. Yang ditanya itu kan ini. Gitu ya. Nah, jadi jarak dari H ke PQ di jarak H ke PQ adalah HM. Yaitu akar, jadi kita kurangi aja. 6 akar 2 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, jadinya di sini 6 akar 2 ya. 6 akar 2 kuadrat berarti 6 akar 2 kuadrat dikurang dengan 2 kuadrat. Jadi 72 dikurang 4. Ya kan? Nah, 72 dikurang 4 itu sekitar 68 ya. 68 akar 68. Ya kan? Nah, jadi akar 68 itu kalau kita buatkan, berarti kalau misalnya akar 68 itu sekitar 6, 7, 8 ya kan, 8 akar lah ya, jadi artinya 8 koma. Nah, sedangkan ini kalau kita buatkan gini, sama-sama kita bagi 4 boleh enggak ya? Kalau dibagi 4 misalnya berarti 2. Kalau bagi 4 akar 68 ya kan, berarti 4 kali 17 ya, 4 kali 17 ya kan, 4 kali 17 berarti 2 akar 17. Nah, ini 2 akar 17. Nah, jadi kalau 6 akar 2 itu kan akar 72 ya kan, sedangkan yang ini akar dari 68. Berarti kan jelas lebih besar daripada ini, jadi akar 68 ya. Nah, ini akar 72. Nah, akar 72 dengan akar 68 itu lebih besar, jelas P kan? Iya, jadi jawabannya itu lebih besar antara di sini, berarti Q-nya di sini ini tadi akar 68, yang ini akar 72. Jadi P itu lebih besar daripada Q. Bisa ya? Oke, seperti itu kira-kira solusinya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor berikutnya ya. Di dalam sebuah rapat dihadiri 5 orang peserta. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P banyak jabatan jika semua peserta berjabat tangan. Q himpunan bagian dari peserta yang hadir. Nah, jadi di sini ada 2 konsep. Yang pertama adalah tentang peluang, kemudian atau kombinasi. Kedua tentang himpunan. Nah, jadi PI itu adalah katanya banyak jabatan. Nah, jadi banyak jabatan tangan. Nah, jadi kalau jabatan tangan dia, maka dia kita gunakan PI, berarti kombinasi 2 dari 5. Kan gitu, berarti 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial, kan gitu. Nah, ini adalah 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini sama dengan 3 faktorial kali 4 kali 5 per
2 kali 1 kali 3 faktor. Ini kita coret nih. 4 bagi 2, 2. 2 kali 5 berarti 10. Nah, jadi ini 10 nih. Ada 10 jabat tangan. Sedangkan Q-nya adalah himpunan bagian dari peserta. Nah, jadi himpunan bagian itu, himpunan bagian, maka ingat banyak himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Jadi kita buat banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Karena dibilangnya banyak himpunan bagian. Nah, 2 pangkat N. Nah, jadi 2 pangkat N ini berarti, nah jadi langsung N-nya kan ada 5 tadi, berarti langsung kita buat 2 pangkat 5 ya. Nah, ini hasilnya adalah 32. Nah, jelas dari sini P-nya itu lebih kecil daripada Q, karena 10 lebih kecil dari 32. Jadi jawabannya adalah bola. Oke, paham ya? Nah, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Nah, diketahui A lebih besar 0 lebih kecil 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, jadi 1 dikurang A log 3 kuadrat per 1 tambah A log 3, Q-nya adalah A log 3, maka ini bisa kita selesaikan di mana kalau dia A lebih besar daripada 0 lebih kecil 1, maka jelas A-nya ini adalah bilangan pecahan, ya kan? Nah, misalnya setengah gitu kan, 1/3, 2/4, dan seterusnya 2/5 gitu. Nah, jadi di sini untuk P-nya adalah 1 dikurang A log 3 pangkat 2 per 1 ditambah A log 3. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, 1 dikurang, maka ini memiliki arti jadinya gini. 1 tambah A log 3 kali 1 kurang A log 3. Nah, kenapa? Karena ini 1 kuadrat, ya kan? Nah, ini kita bagi dengan 1 ditambah A log 3. Ingat sifatnya, kalau A kuadrat dikurang B kuadrat, maka itu hasilnya adalah A tambah B kali A kurang B. Nah, jadi ini bisa kita coret saja ini, maka hasilnya ini adalah 1 dikurang A log 3 itu. Sedangkan Q-nya, di sini P-nya kan, Q-nya ini adalah A log 3. Nah, dari sini kita perhatikan ketika A-nya adalah sebuah pecahan, maka misalnya nih, kalau kita ganti nih setengah, ya kan, maka kan dia menjadi 2 pangkat min 1 kan, jadinya kan misalnya nih setengah logaritma 3 gitu kan, jadi 2 pangkat min 1 logaritma 3 pangkat 1 kan, sifatnya kan jadi gini, 1 bagi minus 1 jadinya min 1 kali 2 log 3. Nah, jadi jelas dari sini bahwasannya nanti nilainya pasti negatif, maka ini nilainya ini pasti adalah negatif. Nah, ini juga negatif. Nah, kan 1 tambah itu 1 kurang-kurang jadi tambah, ya kan? Berarti ini pasti hasilnya nanti positif nih, gitu. Yang ini negatif, berarti kan pasti P lebih besar daripada Q, seperti itu. Paham ya? Oke, demikian untuk soal nomor 3. Next, soal berikutnya. Oke, kita lanjut membahas soal berikutnya ya. Diketahui baris aritmatika jumlah suku ketiga dan suku ke-7 26, hasil kali suku pertama dan suku ke-5 adalah 39, maka suku ke-5 adalah bilangan ganjil, hasil kali suku ke-1 dan suku ke-9 adalah bilangan pecahan, jumlah n suku pertama dapat berubah bilangan bulat, suku pertama adalah 2. Nah, jadi di sini yang pertama kita ingat dulu UN, ya kan? UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali B. Nah, jadi kalau misalnya U3 ditambah dengan U7 itu adalah 26. Nah, jadi U3 itu kan A tambah 2B. A tambah 2B, A tambah 6B, itu 26. Jadi 2A tambah 8B sama dengan 26,
sama-sama kita bagi 2, A tambah 4B itu 13. Nah, ini sekaligus menjadi U5. Nah, U5-nya berarti 13. Nah, U5-nya 13. Berarti dia kemudian lagi katanya U1 dikali dengan U5 itu 39. Nah, jadi U1 kali 13 sama dengan 39. Maka U1 atau A itu sama dengan 39 dibagi 13. Hasilnya adalah 3. Maka di sini suku kelima bilangan ganjil benar. Suku pertama adalah 2 salah. Maka jelas ini salah, ini salah, ini salah. Gitu. Jadi antara A dan B kan. Nah, kemudian dari sini A-nya sudah ada. Nah, kita ganti A tambah 4B tadi adalah 13. Nah, jadi ini 3 tambah 4B sama dengan 13, 4B sama dengan 10, B-nya 5/2. Ya kan? Nah, kalau B-nya 5/2, A-nya 3, maka kita cari dulu kemari. U9. Nah, U9 adalah A tambah 8B. Berarti A-nya adalah 3 ditambah 8 kali 5/2. 3 ditambah 8 bagi 2, 4. 4 kali 5, 20. Maka ini adalah 23. Nah, jadi dari sini berarti kalau U1 kita kalikan dengan U9, maka ini adalah 3 kali 2, 3. Yaitu 69. Nah, di sini katanya dia bilangan pecahan. Nah, ini bukan bilangan pecahan. Jadi ini salah. Maka yang paling tepat jawabannya jelas memang hanya 1, 3. Jawabannya adalah bola. Seperti itu ya. Oke, demikian kita lanjut di soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk semua bilangan real positif X dan Y didefinisikan sebagai X segitiga Y X kuadrat kurang Y per X tambah Y. Jika X segitiga terbalik 5 sama dengan 2, maka nilai X adalah. Nah, jadi ini langsung kita jawab ya. Nah, di sini boleh ya adik-adik lihat. Katanya segitiga X segitiga terbalik Y adalah X kuadrat kurang Y per X tambah Y. Nah, jadi bagaimana kalau X segitiga 5 katanya 2. Kita ikuti kan, berarti gini, X-nya adalah X, Y-nya 5. Jadi X kuadrat dikurang 5 per X ditambah 5 sama dengan 2. Nah, jadi X kuadrat dikurang 5 sama dengan 2 kali X tambah 5. Kali silang. X kuadrat kurang 5 sama dengan 2X tambah 10. Nah, jadi X kuadrat kurang 2X dikurang 5 dikurang 10 sama dengan 0. X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Nah, jadi ini adalah X kurang 5, X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi X-nya 5, X-nya negatif 3. Jadi X-nya 5, X-nya negatif 3. Jadi jawabannya adalah 5 dan negatif 3, yaitu A. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, diketahui X, Y, Z didefinisikan X at Y Z sama dengan X tambah 2Y pangkat Z. Nilai dari 5 at min 3 $100 adalah min 2 min 1 0 1 2. Nah, langsung saja kita jawab ya. Nah, ini berarti X at Y ini Z ini adalah X tambah 2Y pangkat Z. Nah, jadi X-nya adalah di sini katanya 5 at min 3 ini 100. Nah, jadi di sini bisa kita langsung 5 tambah 2 kali min 3 pangkat 100. Nah, berarti 5 kurang 6 pangkat 100. Berarti min 1 pangkat 100
Nah, kalau min 1 pangkat genap, maka jawabannya adalah positif. Jadi jawabannya adalah 1. Oke, jawabannya adalah dodol. Nah, jadi demikian untuk soal FR TPS UTBK part yang kelima. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dari kami semua. Semoga kalian lulus sukses di UTBK 2021. Terima kasih.